Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hello guys and girls. This is my presentation analisa kualitas minyak sawit atau ALB pada CPO, crude palm oil. Tonton sampai habis ya teman-teman agar kita sama-sama belajar. Tujuan dari praktikum asam lemak bebas ini mengetahui nilai persen dan asam lemak bebas yang membandingkan dengan SNI nomor 012901/2006. Metodologi alat pada asam lemak bebas yaitu Erlenmeyer, timbangan analitik, gelas ukur, buret, dan desikator. Bahan yang digunakan pada praktikum asam lemak bebas yaitu indikator PP, alkohol, dan sampel CPO. Pada prosedur kerja asam lemak bebas ini, langkah-langkah yang digunakan yang pertama, timbang sampel sebanyak 2,5 gram ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kedua, panaskan larutan alkohol pada suhu 60-70 derajat Celcius. Ketiga, tambahkan 50 ml alkohol yang sudah dinetralkan ke dalam sampel tersebut. 4. Tambahkan larutan indikator PV sebanyak 1-2 tetes. 5. Titrasi dengan larutan titar sambil digojok hingga mencapai titik akhir yang ditandai dengan perubahan warna merah muda atau dengan merah jambu. Yang keenam, lakukan perhitungan dari kedua sampel. Pada perhitungan asam lemak bebas, di sini menggunakan dua sampel. Yang pertama mendapatkan nilai 10,18, sedangkan sampel kedua mendapatkan nilai 10,22. Selisih dari sampel pertama dan kedua yaitu mendapatkan hasil 0,04%. Pembahasan pada praktikum tersebut, apa itu ALB? ALB atau dikenal dengan asam lemak bebas yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Pada praktikum ALB yang kami lakukan, di mana didapatkan dua sampel dengan hasil yang berbeda. Sampel pertama dengan nilai 10,18% dan sampel kedua dengan nilai 10,22%. Selisih dari kedua sampel tersebut yaitu 0,04%. Sedangkan standar maksimum asam lemak bebas yang dipersyaratkan SNI nomor 012901/2006 yaitu maksimal 0,5%. Dikarenakan kenaikan kadar ALB ditentukan mulai dari tandan dipanen sampai tandan diolah di pabrik. Kenaikan ALB disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kadar ALB di antara lain: pertama, buah terlalu matang pada saat dipanen. Apabila pemanenan buah dilakukan terlalu matang pada saat dipanen, maka minyak yang dihasilkan mengandung ALB yang terlalu tinggi. Agar ALB minimum pengangkutan buah panen harus dilakukan sesegera mungkin dengan kondisi buah yang cukup matang. Faktor yang kedua yaitu terlalu banyak luka pada buah. Kenaikan ALB dalam CPO akibat buah luka dapat timbul karena penanganan buah dalam proses panen dan pasca panen. Ini menyebabkan kontaminasi patogen atau buah sakit dalam kerusakan struktur buah karena hama tikus. Faktor yang ketiga yaitu lamanya penyimpanan. Selama penyimpanan, minyak dan lemak dapat mengalami perubahan fisika maupun perubahan kimia yang disebabkan oleh hidrolisis dan oksidasi. Kesimpulan pada praktikum asam lemak bebas tersebut, Indonesia memiliki standar nasional untuk CPO yaitu SNI nomor 012901/2006
yang mempersyaratkan kadar asam lemak bebas atau ALB maksimum 0,5%. Jadi, dari analisa ALB yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kadar ALB pada sampel CPO ini tidak memenuhi standar SNI yang ditetapkan, yaitu 0,5%. Oleh karena itu, untuk memperoleh minyak sawit dengan kadar lemak bebas yang optimal, maka proses pengolahannya selalu diperhatikan, sehingga menghasilkan minyak sawit yang bermutu baik dan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oh iya, kalau kamu cari anak kedokteran, teknik, hukum, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak pertanian, aku maju paling depan. Tanahku siap menghidupimu. Oke, see you next time the video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.